Jadi kalau istilah orang tuh, Apa tuh? berhentilah sebelum kenyang itu udah paling benar. Kalau ini kenapa? Ya makanya jangan yang berlebihan tuh. Oh, makanya namanya bucin ya, ya kan, budak cinta ini kan. Bahkan ini juga sebenarnya kalau dibilang budak cinta ya mungkin semua orang merasakan menjadi budak cinta tapi nggak berlebihan gini, Vi. Ini sampai nyekap orang itu kategorinya Dia apa ingin ya? menguasai secara utuh dan sepenuhnya. Ya kawinin aja pacarnya. kalau gitu mah. Bukan masalah itu. Yang bisa menguasai kita secara utuh itu hanya Allah Subhanahu wa Oh, Ta'ala. oke. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber. Sudah ada Mbak Oriza Sativa, psikolog. Selamat pagi Mbak Oriza. Halo, Pagi, Mbak. pagi Mbak Kamarati, Sehat, Mbak? Mas Faris, Mas Arif. Ya. Adil. Ini tidak dalam kondisi bucin kan Mbak pagi ini Mbak? Jangan. Oke, kemudian juga sudah ada Pak Tatang Ruspendi, Ketua RT di lokasi kejadian ya, Yang di berarti Bandung ya, ya? di Bandung, Jawa Barat. Pagi, Selamat Pak pagi Tatang. Pak Tatang. Selamat pagi. Baik, tapi sebelum ke Pak Tatang saya mau ke Mbak Oriza. Mbak, kalau melihat ini kan dua kasus yang berbeda, dua-duanya bucin, tapi yang satu sampai menganiaya, yang satu kok tega sampai menyekap pacarnya ini sampai sebulan lebih begitu, tidak ada aktivitas di luar ruangan. Bahkan mohon maaf nih untuk urusan ke belakang ya. Di dalam kamar juga. Di kamar juga gitu. Ini ada apa sih sebenarnya? Saking nggak boleh keluar Iya, dari kamar itu. dan hasrat untuk menguasai. Nah. Kalau mungkin harus diluruskan dulu nih Mbak Kamaratih dan Mas Arif, bahwa yang kita maksud ini bukan bucin cinta Bucin. loh, Jadi bucin cinta, tetapi agresi cinta. Sudah masuk Agresi. ke dalam Levelnya udah istilah beda. yang namanya agresi cinta. Ini harus dipahami dulu supaya masyarakat tahu bahwa ini bukan bucin yang berlebihan. Udah nggak ada tuh istilah bucin berlebihan, tapi Arahnya udah ke negatif gitu ya? agresi dalam hubungan dengan pasangan. Oke. Meskipun ujungnya tetap berdamai, justru Iya. malah tetap melanjutkan hubungan gitu loh. Ya, kalau yang kita baca di jurnal tentang relationship gitu ya, bahwa sebetulnya justru pasangan-pasangan yang mengalami kejadian-kejadian semacam ini, pelaku tidak menyadari bahwa dia itu sebenarnya sudah merugikan dan alias menjadi pelaku, dan korban juga tidak sadar bahwa dia itu sudah Dia dirugikan. dirugikan. Makanya saya nggak yakin juga kalau ada surat perjanjian dan dinyatakan untuk oke lanjut dan lain Di sebagainya, pemberitaan sih seperti mungkin itu. secara perspektif, cara pandang mereka ada yang salah dan harus diperbaiki. Ada terjadi yang namanya distorsi kognitif bahwa ya udahlah gitu, dia mah mungkin hilaf gitu ya, walaupun mungkin ini sebetulnya harus dipahami, kita semua tahu bahwa ini adalah kekerasan seksual. Hilaf meskipun sudah di luar nalar loh Mbak. Nah, Kan itu. kayak urusan yang buang air aja misalnya. betul. Ya masa sih Mbak gitu loh. Betul, makanya. Tetapi kan kita tidak bisa melihat hanya dari kejadian-kejadian yang memang terakumulasi. Kalau kita bicara cinta, itu dasarnya adalah sebetulnya perasaan. Walaupun dalam perasaan itu kita Berlebihan. bicara perasaan itu ada dalam satu dalam rumahnya itu namanya jiwa. Jiwa itu ada 3 elemen: pikiran, perasaan, dan tindakan, yang semuanya itu harus berjalan dengan Betul. sinergi. Iya. Kalau Mas Arif bilang, tapi kan itu kan berlebihan Mbak, tapi itu nggak buat kita masuk kayaknya akal aneh loh, gitu, sampai nggak masuk melakukan akal. ini. Kita kan bicara rasionalnya. Iya. Nah, sedangkan mungkin si korban bicara cintanya lebih besar begitu, iya, menutup jadi mata dia ibaratnya. mengambil angle dari cintanya, kita mengambil dari sisi rasionalnya. Mbak Oriza, tapi kalau melihat ini sebenarnya memang sosok dari pelakunya sendiri yang bermasalah, apa ada triggernya sih sehingga memicu kok dua kasus ini bisa seperti itu? Ya sebetulnya it takes two to tango kan, Mas Arif. Jadi sebetulnya minta maaf bahwa semua pakar bilang gitu ya, psikolog bilang toxic relationship itu ya. jangan pernah diabaikan loh gitu, bahwa sebetulnya tadi Mas Arif bilang, aku sambung juga, di agama juga diajarkan bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Kalau misalnya, nah apalagi kalau boleh ada tambahan, berpasanganlah dengan orang-orang yang baik juga, karena itu sebetulnya Membawa kebaikan mempengaruhi juga kita. ya. Oh ya udah, aku cinta yang menjadi salah pada akhirnya karena munculnya sedikit gitu, karena akhirnya menjadi suatu bentuk penyekapan 1 bulan dan terjadi kejadian-kejadian yang mohon maaf di luar nalar dan mungkin biadab gitu ya. Mohon maaf, itu sebetulnya menurut saya, yakin saya itu akumulasi, nggak mungkin tiba-tiba gitu. Mungkin bentuknya kekerasan fisik yang sedikit. Apa yang bisa diperhatikan dari seseorang, oh ternyata pasangan saya toksik nih, bisa membahayakan diri saya nantinya. Karena korban itu kan suka nggak sadar ya Mbak, bahwa ternyata menjadi korban kekerasan dan lain sebagainya. Yang harus dipahami kita sebagai pasangan yang rasanya pasangan kita itu
toksik gitu ya, atau memang rasanya memang nggak benar, adalah hati nurani kita yang harus kita pakai. Jujur, orang-orang yang sebetulnya menjadi korban dan akhirnya melakukan atau mengambil keputusan yang salah untuk membiarkan, tidak membenahi, memaklumi, itu sebetulnya mereka sebetulnya juga sudah berjuang dengan perang batinnya mereka. Tetapi kalau saya yakinnya hati nurani mereka nggak jalan, bahwa ini sebenarnya salah loh, udahlah biarin aja. Gitu ya? Hati kita juga bisa salah, rasional kita juga bisa salah, makanya ada yang namanya rekonstruksi kognitif, memperbaiki pola pikir. Berarti kan pola pikir juga bisa salah, apalagi hati kita. Gitu. Jadi artinya kembali ke tadi Mbak Ratih bilang, ini sebenarnya bagaimana, berarti sebetulnya naluri kita yang harusnya jalan. Dalam, sebenarnya nggak cuma dalam relationship ya, dalam hal apapun gitu. Nah, jadi kalau kita bicara agresivitas nih Mas, sebetulnya saya mencurigai ada 2 faktor kan dalam kasus ini. Yang pertama itu faktor pribadi. Jadi harus dipahami, bahwa sebuah perilaku agresivitas tadi, agresivitas cinta itu bisa terbentuk karena faktor pribadi, seperti orang-orang yang kemungkinan kita yakin ya secara klinis itu pasti kejiwaannya bermasalah, kepribadiannya bermasalah, dan ada faktor-faktor yang melatar belakangi seperti frustasi kronis, stres berat, tapi kita kan belum tahu. Tapi pasti ada. Pasti ada di belum lagi bicara mengenai faktor sosial, misalnya tekanan hidup, kompleksitas hidup gitu ya, dan kemungkinan pola asuh yang memang salah yang kita sebut, yang akhirnya melahirkan perilaku menyimpang pada anak kecil di masa dewasanya yang kita sebut dengan psikogenik. Baik, kita coba juga menggali keterangan dari Pak Tatang, Ketua RT di tempat kasus yang di Bandung ya. Tapi nanti ya Pak Tatang ya, usai jeda pariwara berikut kami akan kembali lagi ke Anda. Tetaplah bersama kami.